Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini sebagai sebuah pertemuan yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanfaatan yang kita harapkan adalah kemanfaatan duniawi sekaligus kemanfaatan ukhrawi. Karena apa yang kita pelajari ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat sekali, yaitu kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun berharap kepada Allah agar pertemuan ini diberkahi oleh Allah, karena juga kalamullah disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai mubarak, diberkahi. Maka kedua hal ini menjadi salah satu di antara hal yang sangat kita harapkan agar kita mendapatkan kemanfaatan, begitu juga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan agar semakin menjadikan kemanfaatan itu semakin bertambah, adalah kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, untuk diri kita sendiri, juga kemudian untuk orang lain. Karena ketika kemudian kemanfaatan ilmu yang dimiliki oleh seorang itu tidak hanya dimilikinya, kemudian ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, maka dia termasuk bagian dari apa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, menjadi sosok manusia yang baik, bahkan paling baik. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat atau yang bermanfaat bagi orang lain. Dan salah satu di antara kemanfaatan yang diharapkan bagi kita sekalian adalah kemanfaatan ilmu yang kita miliki, sehingga kemudian ilmu itu menular kemanfaatannya kepada orang lain. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sedemikian kasih sayang kepada umatnya, memberikan wasiat kepada kita agar ilmu yang kita dapatkan untuk kemudian bisa tertular kepada yang lainnya melalui jalur penyampaian. Nabi SAW pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ini mengisyaratkan agar kemanfaatan yang telah didapatkan oleh seorang ketika dia sudah mengetahui ilmu tentang kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, lebih luas lagi adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kemudian tersampaikan kepada orang lain, sehingga kemudian orang lain tersebut juga bisa mendapatkan kemanfaatan
dari ilmu yang telah didapatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sana, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesabaran, mencurahkan kepada mereka kesabaran, dan juga memberikan kepada mereka keteguhan hati, keteguhan langkah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka atas musuh-musuh mereka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita masih melanjutkan seputar potongan doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu berupa permohonan agar Allah Subhanahu wa taala membimbing beliau agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertobat kepadanya, dan juga agar beliau sallallahu alaihi wasallam diterima tobatnya. Harapan ini dikemukakan oleh Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin di antara sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dia At-Tawwab, zat yang banyak memberikan pertaubatan kepada hambanya. Dan ini menunjukkan bagian dari sifatnya yang disebutkan kemudian oleh Nabi Ibrahim Ar-Rahim, zat yang maha kasih sayang kepada hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bimbinglah kami untuk bertobat kepadamu, terimalah tobat kami kepadamu. Sungguhnya Engkau adalah zat yang banyak memberikan tobat, lagi maha penyayang. Dan ada satu hal yang sangat menarik kita dapati dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga ada kaitannya dengan apa yang dikemukakan oleh Nabiullah Ibrahim ini. Salah satu alasan kenapa Nabiullah Ibrahim bermohon kepada Allah agar menjadi sosok yang banyak bertobat kepada Allah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ternyata orang yang memiliki sifat ini, dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya di dalam surah Shad di ayat 3 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ni'mal 'abdu innahu awwab. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya sebaik-baik hamba adalah awwab. Apa itu awwab? Dikatakan oleh para ahli tafsir, makna awwab ini adalah katsirur ruju'i ilallah wal inabah ilaihi. Banyak kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Maka seakan-akan apa yang diungkapkan oleh Nabiullah Ibrahim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, beliau memiliki cita-cita yang sangat tinggi
agar kemudian dikelompokkan termasuk golongan orang-orang yang disifati oleh Allah ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba. Siapa mereka? Awwab, orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita juga termasuk golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yaitu orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingatkan juga bahwa syariat ini memberikan kunci-kunci kebaikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah At-Taubah di ayat 3, potongan ayatnya, Allah mengatakan fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Kalau kalian bertobat kepada Allah, maka yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian. Maka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, satu di antara pintunya adalah hendaklah seorang hamba dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kita sudah tahu bahwa potongan ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah pengiklanan, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang musyrik. Bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Di mana momentum penyampaian perlepasan diri ini, pengiklanan perlepasan diri ini dari orang-orang musyrik itu dikatakan menurut pendapat yang keempat, sebagaimana telah kita katakan bahwa yang dimaksud dengan Yaum Hajjil Akbar, hari Haji Akbar, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengiklankan, memberitahukan tentang berlepas diri Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya SAW, adalah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah melakukan rangkaian manasik hajinya. Dan kita sudah tahu beberapa contoh bentuk dari ungkapan-ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa doa ataupun zikir, yang kita dapati dalam rangkaian manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di permulaannya beliau mengawalinya dengan bertalbiyah, yang inti daripada atau semua isi daripada talbiyah tersebut sangat jelas menunjukkan betapa memang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan kita sudah sampai kepada zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Bukit Safa, akan mengawali sa'inya. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Safa, kemudian beliau berzikir dengan mengatakan, sebagaimana kata Jabir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengatakan, la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Apa yang beliau ungkapkan ini kandungannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang itu menunjukkan bagian berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrik. Dan yang masih menjadi poin bahasan kita adalah ungkapan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam rentetan zikir ini, yaitu wa nasara 'abdahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menolong hambanya. Penyebutan tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang diungkapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ini bagian perkara yang menunjukkan at-tahaddutsu bin ni'mah, menceritakan, menghabarkan tentang, memperbincangkan tentang kenikmatan. Apa kenikmatan yang disebutkan oleh Nabi di sini? Kenikmatan tersebut adalah an-nasru minallah, pertolongan dari Allah. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung. Yang sedemikian tentu saja adalah diharapkan, sangat diharapkan. Sehingga Nabi kita SAW pada kesempatan yang lain dalam sebuah hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang diriwayatkan oleh Ibnu Razak di dalam musannafnya, satu di antara poin yang diminta oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan kepada kita umatnya, adalah agar kita bermohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan menjadikan kita sebagai sebab terjadinya pertolongan itu pada orang lain. Allahumma ansurna wansur bina. Tolonglah kami dan jadikanlah kami ini sebagai sarana tertolongnya orang lain. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa salah satu di antara cara untuk menolong agar kita menjadi sebab, dijadikan oleh Allah sebagai sebab tertolongnya orang lain di kalangan saudara-saudara kita, adalah dengan kita apa? Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, dan kita sudah mengetahui satu poin tentang model nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini yang diberikan kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW. Yaitu apa? Bahwa beliau SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimasukkannya rasa takut, rasa gentar terhadap hati musuh-musuhnya. Dan ini adalah juga salah satu poin yang tadi imam kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut itu kepada musuh-musuhnya, terhadap musuh kaum muslimin. Maka ini termasuk perkara yang disyariatkan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kaum muslimin dan saudara kita kaum muslimin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara bentuk pertolongannya adalah kita bermohon kepada Allah agar musuh-musuh kita tersebut dimasukkan ke dalam hati mereka rasa gentar, sehingga kemudian mereka tidak berani untuk melanjutkan upaya mereka memerangi kaum muslimin, atau paling tidak menjadikan semangat mereka mengendor, tekad mereka menjadi lemah disebabkan oleh karena apa? Rasa gentar, rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Ini merupakan bagian dari nikmat yang sangat agung. Kemudian kita juga pada pertemuan yang lalu telah menyebutkan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya,
di mana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nusirtu bis-sabar. Aku pernah ditolong dengan as-sabar. Apa itu sabar? Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan. Siapa yang masih ingat di antara kalian yang punya mungkin catatan sedikit? Apa itu sabar kemarin yang mencatat? Apa yang kalian catat? Kalau tidak dicatat, ditulis catatan di otak. Yang masih ingat siapa? Boleh mengangkat tangan mengatakan. Siapa yang masih ingat? Apa itu sabar? Siapa yang masih ingat? Apa itu sabar? Belum ada yang ingat ya? Kalau begitu saya ingatkan. Sabar, ya. Kemarin kita jelaskan bahwa sabar ini adalah angin. Sampai di sini ada yang bisa melanjutkan. Angin yang bagaimana? Angin yang dingin. Dan dinginnya itu sangat dingin sekali. Anginnya dingin, sangat dingin sekali. Kalau ini angin dingin tapi silir-silir gitu ya, sejuk, enak. Kalau sabar, anginnya sangat dingin sekali, ditambah dengan apa? Ditambah dengan apa? Coba ingat-ingat. Ditambah dengan apa? Sangat kencang. Sifatnya dingin sekali, kemudian sangat kencang. Dingin sekali dan sangat kencang. Dan salah satu di antara contoh yang kita sebutkan betapa luar biasanya dampak daripada angin yang sedemikian kencang bertiup dalam kondisi yang sangat dingin. Masih ingat apa yang terjadi? Pengaruhnya masih ingat? Apa yang terjadi pada musuh? Baik, coba saya pancing. Peristiwa ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kapan terjadinya? Malam hari atau siang hari? Siapa yang pilih malam? Siapa yang pilih siang? Tidak ada yang ngaco. Malam. Malam atau siang? Malam. Siapa yang yakin malam? Malam. Ada dua ya. 2 banding sekian banyaknya. Kira-kira siapa yang menang? Ya, peristiwa itu terjadi di malam hari. Ya. Peristiwa itu terjadi di malam hari. Ya. Kalau di malam hari dibutuhkan apa? Penerangan. Kalau penerangan zaman dulu adanya apa? Api ya, semacam obor gitu ya. Apa yang terjadi dengan obor para musuh ketika itu? Siapa yang masih ingat? Padam. Ya. Karena terterpa angin yang sangat cepat dan angin yang sangat dingin. Ya, sampai di sini ingat ya? Iya. Bayangkan pengaruhnya. Satu poin ini saja. Kalau musuh membutuhkan penerangan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus angin yang sangat kencang ini dalam keadaan yang sangat dingin ini, lalu kemudian obor-obor mereka itu padam, kira-kira apa yang dirasakan oleh orang yang seperti ini? Mereka sangat butuh penerangan, tiba-tiba penerangannya dimatikan. Bayangkan
Anda misalnya di sebuah hutan, ya, malam hari Anda bawa senter, tiba-tiba Anda sedang meniti jalan yang penuh dengan apa? Jalan yang cukup terjal, samping kanan kirinya ada jurang. Seandainya Anda bayangkan, senter yang Anda bawa ini kemudian padam, kira-kira apa yang terjadi dengan diri Anda? Berani nggak kira-kira dengan begitu tanpa pikir panjang, berani nggak berjalan terus menyusuri jalan? Berani nggak kira-kira? Padahal Anda waktu itu hanya baru sekali lewat di jalan itu. Berani nggak kira-kira? Kira-kira berani nggak? Baik. Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Kenapa tidak berani? Ya karena takut kan gitu. Kenapa takut? Karena khawatir kalau kemudian Anda melangkah sembarangan, Anda akan terjatuh ke dalam jurang kan gitu. Baik. Anda bisa bayangkan betapa ketika itu Anda sangat membutuhkan penerangan. Sekarang kita kembalikan kepada kasus kita yang pernah terjadi ini. Di malam hari musuh membutuhkan obor, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus angin soba ini yang sangat kencang, yang sangat dingin, kemudian memadamkan seluruh api yang mereka gunakan untuk menerangi sekeliling mereka. Maka kira-kira apa yang terjadi? Jauh beda tidak dengan kondisi tadi yang contoh kita sebutkan? Namanya tidak. Akan masuk ke dalam diri mereka rasa khawatir, rasa takut, rasa tegang. Karena sesuatu yang menjadi sebab mereka merasa tenang, merasa terterangi, itu kemudian hilang dari mereka. Ya. Maka satu poin ini sudah menunjukkan bagian dari apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kondisi mereka yang tadinya terang kemudian menjadi gelap. Baik, ini satu poin. Kemudian dikatakan, ya, saya lanjutkan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Aini di dalam kitabnya Umdatul Qari, bahwa selain daripada obor-obor yang menerangi mereka itu, ya, padam, yang kedua adalah tungku-tungku yang mereka gunakan untuk apa? Masak makanan, ya. Itu kemudian terhempaskan oleh angin yang kecepat ini, yang berisi makanan-makanan mereka. Ada di antaranya juga adalah minuman-minuman mereka. Dikatakan terhempaskan, seperti halnya aneh-aneh yang berterbangan. Ini poin kedua. Kalau tadi unsur penerangan yang dibutuhkan kemudian dipadamkan. Unsur yang kedua yang sudah barang tentu dibutuhkan, yaitu apa? Makanan dan minuman. Ini diterbangkan. Kalau makanan yang ada dalam nampan atau minuman yang ada dalam tempat minum tadi, ya, kemudian diterbangkan, kira-kira berhamburan tidak makanan itu? Berhamburan. Sekarang tadi kondisinya menjadi gelap apa terang tadi? Gelap. Kondisi gelap, kemudian makanan dan minumannya itu diterbangkan, tumpah. Kira-kira kemudian bisa dikonsumsi? Tidak. Dan mereka juga tentu kesulitan untuk kemudian apa? Menemukan kembali makanannya tadi. Kalau toh misalnya
mereka bersegera ya untuk berusaha mencarinya, tentu mendapatkan sebuah kesulitan. Maka poin ini juga menunjukkan bagian dari nikmat yang diberikan kepada kaum muslimin, yaitu apa? Sesuatu yang menjadi sumber kekuatan fisik, makanan, minuman, kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan itu. Maka mereka berada dalam kegelapan, dan kemudian mereka pun dalam keadaan lemah fisiknya karena tidak ada asupan makanan yang kemudian mereka akan konsumsi. Di samping itu tentu ketika tidak ada air, maka apa yang terjadi? Kehausan. Maka bayangkan, ini menjadi salah satu poin bentuk daripada apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya SAW kala itu. Ya. Dan sekali lagi menunjukkan nikmat yang sangat agung. Karena ternyata apa yang dibutuhkan oleh musuh kemudian dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Sehingga mereka sekali lagi dalam kondisi yang gelap, dalam kondisi perutnya bermasalah karena tidak ada asupan makanan yang harus mereka konsumsi. Ya. Ini ya. Bukan hanya itu. Kalau tadi yang diterbangkan adalah tempat untuk masak ya, makanan ataupun minuman. Dikatakan juga termasuk yang diterbangkan oleh angin ini adalah ya, al-akhbiyah. Al-akhbiyah itu semacam tenda-tenda ya. Tenda-tenda ya. Kalau Anda bayangkan tenda, itu apa fungsinya? Siapa di antara bapak-bapak yang pernah hiking bawa tenda gitu ya ke puncak misalnya, kondisinya dingin, kemudian ada tenda, ketika bapak masuk ke tenda, kira-kira apa yang terasa? Dinginnya berkurang kan gitu ya, dinginnya berkurang dengan ditutup dengan sempurna misalnya, dinginnya berkurang. Bayangkan sekarang, tenda-tenda itu disebabkan oleh karena angin yang bertiup dengan kencangnya ini, di samping menerbangkan makanan-makanan mereka atau tempat-tempat makan mereka, minuman mereka, juga adalah tempat naungan mereka, tempat tidur mereka, yaitu tenda-tendanya. Berarti poin yang ketiga adalah apa? Kalau tadi sumber asupan badan, sekarang apa? Ya? Iya. Kalau mereka ternyata tempat bernaungnya mereka ini berupa tenda ini kemudian juga ikut terbang, berarti logikanya tadi kita sebutkan anginnya sangat dingin, kondisinya malam, dan malamnya juga lagi musim dingin. Malamnya juga lagi musim dingin, ditambah dengan angin yang sangat dingin, ditambah lagi tempat berlindung mereka dari dingin kemudian apa? Diangkat, diterbangkan. Berarti berapa kelipatan itu dinginnya? Dinginnya angin, dinginnya cuaca, kemudian dua ya, tidak ada sarana untuk menghangatkan. Kalau tadi api kan bisa untuk menghangatkan ya, ini juga tenda-tendanya sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Tempat tinggalnya, tempat berlindungnya. Maka ini semakin menunjukkan apa? Bentuk nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kaum muslimin, yaitu apa? Dihempaskannya tempat tinggal mereka itu, tempat berlindung mereka dari rasa dingin yang sangat mencekam, yang sangat luar biasa. Iya. Baik. Kira-kira kalau kondisinya seperti ini tadi,
kondisi musuh seperti ini, kalau kemudian taruhlah misalnya diserang, kira-kira mereka akan kalang kabut tidak? Misalnya, tentu saja jawabannya. Tetapi ternyata ini menjadikan kaum muslimin tidak perlu kemudian menyerang mereka. Sehingga dikatakan oleh Al-Aini, ya, fanhazimu bighairi qitalin lailan. Fanhuzimu, maka mereka orang-orang kafir tadi, ya, terkalahkan, ya, tanpa perlu ada pertempuran. Terkalahkan tanpa perlu ada pertempuran di malam hari. Coba, ini poin yang keempat, yaitu apa? Tidak adanya pertempuran. Cukup tidak adanya pertempuran ini kok sudah kalah. Maka ini nikmat yang sangat agung. Dari sisi mana coba? Kaum muslimin tidak perlu berpayah-payah menyerang mereka. Mereka sudah KO sendiri. Tidak perlu menyerang, sudah kalah. Maka ini nikmat yang sangat agung. Kaum muslimin tidak perlu berpayah-payah kemudian berupaya menyerbu dan menyerang mereka. Maka ini sederet satu model satu model pertolongan Allah, tetapi di dalamnya berisi tentang tingkatan-tingkatan dari nikmat-nikmat itu. Dari satu sisi kaum muslimin, ya, tidak membutuhkan kepada upaya untuk menyerbu mereka. Dari sisi yang lain, keempat hal tadi, ya, kondisi mereka kedinginan, tempat makan dan minum mereka hancur, tempat berteduh mereka juga hancur, ya, dan seterusnya. Ya. Maka ini mengingatkan bahwa di balik musibah atau kita katakan terkalahkannya musuh, ya, dengan satu model pertolongan Allah, itu mengisyaratkan di sana beberapa kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya sudah selayaknya, sepatutnya ketika kemudian kaum muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain kecuali apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik kemenangan itu ada model-model kenikmatan yang sangat agung, yang sangat banyak sekali. Begitupun kita yang tidak secara langsung melakukan misalnya tidak secara langsung terlibat membantu kaum muslimin di lapangan misalnya, tetapi Allah menangkan mereka atas musuh-musuh mereka, maka ini juga bagian dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita kaum muslimin. Karena kita merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka gembira dengan kemenangan yang Allah berikan, kita bergembira dengan kegembiraan kaum muslimin atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan insyaallah taala akan kita sebutkan model bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya pada kesempatan yang lainnya pula insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.